Halo semuanya, kami dari Program Studi Bioteknologi, Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya akan menjelaskan terkait perkembangan dan fungsi limfosita sitotoksik CD8+ dan resistensi mikrobapatogen terhadap imunitas seluler. So, check it out! Halo, saya Adinda Idun Alfia dengan NIM 20510051111136 dengan nomor presensi 31. Halo, perkenalkan saya Bilal Rizky Saipudin dengan NIM 20510 507 111 dan nomor absen 41. Halo, perkenalkan nama saya Ina Trisila Sudianto dengan NIM 205 100 507 1101 dengan nomor absen 38. Yang pertama, apa itu limfosite? Limfosite sitotoksik CD8+ berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi dan mengandung protein mikroba di dalam sitosol dengan tujuan untuk mengeliminasi sumber seluler infeksi. Selanjutnya adalah mekanisme pembunuhan sel terinfeksi oleh limfosite sitotoksik CD8+. Yang pertama, antigen dan sinyal lain mengaktifkan limfosite CD8+ yang mampu membunuh sel terinfeksi. Selanjutnya, sel T CD8+ naif yang mampu mengenali antigen berdiferensiasi menjadi sel T CD8+ CLTS untuk dapat membunuh sel yang mengekspresikan antigen. Dalam proses diferensiasi, disertai dengan sintesis molekul yang terlibat dalam pembunuhan sel, sehingga sel T efektor bersifat sitotoksik. Selanjutnya, limfosite CD8+ mengenali MHC kelas 1 peptida pada sel yang terinfeksi dan sel tumor dan akan membuat adesi yang ketat dengan sel tersebut. Molekul adesi berfungsi untuk menstabilkan ikatan CTLS dengan sel terinfeksi. Kemudian, CTLS akan diaktifkan untuk melepaskan isi granula, yaitu perforin dan granzim, yang merupakan enzim granula untuk menuju sel terinfeksi atau sel target. Kemudian, perforin akan membantu masuknya granzim ke dalam sitosol sel target. Kemudian granzim akan pecah dan mengaktifkan enzim caspase pada sitosol yang menyebabkan terjadinya apoptosis sel target. Sel yang telah mengalami apoptosis akan difagositosis dan dieliminasi. Mekanisme lain pembunuhan sel terinfeksi oleh limfosite sitotoksik CD8+. Yang pertama, CTLS yang teraktivasi mengekspresikan protein membran berupa ligas FAS. FAS yang akan terikat pada reseptor yang menginduksi kematian sel target. Selanjutnya, FAS akan mengaktifkan enzim caspase pada sitosol dan menginduksi apoptosis pada sel target. Sel yang telah mengalami apoptosis akan difagositosis dan dieliminasi. Pada mekanisme ini, tidak membutuhkan eksositosis granula dan hanya melibatkan CTL CD8+ dengan peran yang kecil. Dalam sistem kerjanya, sel T CD4+ dan CTL CD8+ memiliki perbedaan kemampuan dalam mengenali jenis antigen dan mekanisme kerja yang dilakukan. Sel T CD4+ mengenali antigen dari mikroba vesikuler dan mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba di dalam vesikel. Sel T CTL CD8+ mengenali antigen dari bakteri sitosolik dan membunuh sel yang terinfeksi. Gambar berikut ini memvisualisasikan kerjasama antara sel T CD4+ dan CTL CD8+ dalam mengeradikasi infeksi intraseluler limfoid dan jaringan lain.
dalam mekanisme kerja secara umum, sel T CD4+ dan CTL CD8+ membunuh mikroba intraseluler secara bersama-sama. Jika mikroba yang telah difagositosis tetap berada di dalam vesikel makrofag, maka sel TCD4+ akan mengeradikasi infeksi dengan mensekresikan IFN gamma dan mengaktifkan mekanisme mikrobisidal pada makrofag. Namun, jika mikroba dapat lepas dari vesikel dan masuk ke dalam aktivasi sitoplasma, maka selanjutnya akan dieliminasi dengan CTL CD8+ dengan cara membunuh sel yang telah terinfeksi tersebut. Selanjutnya ialah resistensi mikropatogen terhadap imunitas seluler. Yang pertama yaitu Mycobacteria yang hidup dalam fagosom. Mekanisme pertahanannya yaitu dengan menginhibisi fusi fagolisosom. Mikroba gram-negatif ini memiliki dinding tebal yang mengandung lipid di mana berfungsi untuk menghambat proses fusi antara fagosom dengan lisosom sehingga dapat bertahan hidup. Yang kedua, herpes simplex virus atau HSV, di mana virus ini menginhibisi presentasi antigen dengan cara peptida dari HSV ini menghambat transfer TAP dari sitosol ke retikulum endoplasma, sehingga mengganggu ekspresi MHC kelas 1. Mekanisme yang hampir sama terjadi pada mekanisme pertahanan dari cytomegalovirus atau CMV, yaitu menginhibisi presentasi antigen. Namun, virus ini bekerja dengan menghambat aktivitas proteasomal sehingga MHC kelas 1 dihilangkan dari retikulum endoplasma. Selanjutnya, aktivasi dan kelelahan sel T. Yang pertama, infeksi akut. Pada infeksi virus akut, sel T CDS+ spesifik virus berproliferasi, berdiferensiasi menjadi CTLS, efektor, dan sel memori, yang kemudian bekerja untuk membersihkan virus. Pada beberapa infeksi virus kronik, sel T CDS+ memberikan respon awal dengan memulai mengekspresikan reseptor inhibitor, seperti PD-1 dan CTLA4, kemudian diinaktifkan, yang menyebabkan adanya persistensi virus. Proses ini disebut sebagai kelelahan karena sel T membuat respons tetapi hanya hidup sebentar. Jadi, pada fenomena ini di mana sel T memasang respon awal terhadap virus tetapi responnya dihentikan sebelum waktunya. Contohnya ialah HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang mampu bertahan hidup pada orang yang terinfeksi dengan membunuh sel T CD4+. Hasil infeksi dipengaruhi oleh kekuatan pertahanan inang dan kemampuan patogen untuk melawan pertahanan ini. Prinsip yang sama terbukti ketika mekanisme efektor imunitas humoral dipertimbangkan. Salah satu pendekatan untuk memiringkan keseimbangan antara inang dan mikroba demi kekebalan protektif adalah dengan memvaksinasi individu untuk meningkatkan respon imun yang diperantarai sel. Dari materi yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa limfosit T sitotoksik CD8+ atau CTLS berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi. Sel T, CD4+ dan CD8+ bekerja sama dalam membunuh mikroba intraseluler, di mana sel T, CD4+ mengenali antigen dari mikroba vesikuler dan mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba dalam vesikel. Kemudian, sel T, CD8+ mengenali antigen dari bakteri sitosolik dan membunuh sel yang terinfeksi. Adapun mekanisme pertahanan mikroba patogen terhadap imunitas seluler, sebagian besar mikroba patogen akan menghambat respon imun dengan cara menekan kerja atau fungsi komponen-komponen sistem imun. Berikut adalah pembagian tugas setiap anggota kelompok. Terima kasih dan semoga bermanfaat.